Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya akan menceritakan pengabdian masyarakat yang kami lakukan dari Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, di mana saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Mangatta Silaen, Magister Kesehatan Masyarakat dan spesialis obstetri ginekologi. Saya sebagai dosen pada program studi dokter dan juga dosen di Magister Kesehatan Masyarakat serta dosen di program pasca sarjana doktoral yang ada di Universitas Prima Indonesia. Adapun judul pengabdian masyarakat yang kami sepakati dan yang telah disetujui oleh pihak fakultas adalah cara hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu yang ada di ruangan ataupun di tempat manapun berada, dapat saya ceritakan bahwa dalam pengabdian yang kami lakukan ini, khususnya saya mengambil sasaran sebagai seorang dokter ahli kebidanan, mengutamakan melihat pada kesehatan dan pola hidup ibu-ibu, wanita, masa subur, ibu hamil, ibu lansia, masa usia yang sudah menopause. Dan untuk melihat bagaimana memang kehidupan masyarakat secara langsung, saya mendatangi rumah ke rumah yang saya ambil secara random. Saya kunjungi, saya melihat sendiri, masuk ke dalam rumah, saya melihat bagaimana kebersihan rumah mereka, keberadaan kamar mandi, WC, bahkan saya melihat air, mereka dapat dari mana, dan saya melihat bagaimana warna airnya. Dan secara umum yang saya kunjungi, saya mendapat bahwa kebersihan mereka masih kurang, dan juga secara umum kesehatan mereka juga masih kurang. Bahkan beberapa anak saya lihat masih seperti kurang gizi. Ibu-ibu hamil ada beberapa saya lihat bahkan dia mengalami anemia. Nah, bagaimana hal ini masih terjadi di tempat kita? Padahal daerah penelitian kami ini sebenarnya tidak terlalu ke pedesaan kali, ya, dari kota Medan. Namun demikian, memang inilah fakta nyata yang kami temukan di masyarakat. Bapak Ibu, adapun yang kami sasar ini terutama masyarakat yang memang masih membuang sampah pun, limbah rumah tangga itu asal dibuang aja ke, ada empang di sana, ya, seperti kolam-kolam lah, ya. Sebagian tempat saya lihat ada ke daerah saluran sungai, ya. Padahal sungainya itu pun tidak mengalir airnya banyak, ya. Kemudian yang saya temukan lagi bahwa mereka masih ada yang tidak punya WC, ya. Sehingga kalau buang air besar mereka harus pergi ke empang atau ke aliran sungai, ya.
Jadi mereka hanya buat di aliran sungai itu kayak gubuk, mereka bisa jongkok di sana. Kemudian secara umum mereka kelihatan memang masih jauh dari kehidupan yang bersih dan yang sehat. Kemudian saya mencoba kepada ibu-ibu yang ada saat itu untuk boleh berkumpul di satu aula, ya, untuk boleh berdiskusi, saya bilang, ya, bertanya jawab, ya. Sekaligus memang waktu itu saya membawa vitamin terutama buat ibu-ibu hamil. Saya tentukan hari dan jamnya. Nah, apa yang saya lihat dalam hari berikutnya, dalam penyuluhan yang saya lakukan, ibu-ibu bahkan banyak yang bertanya, ya, bagaimana sih sebenarnya makanan yang sehat, terutama pada ibu hamil dan menyusui. Ya wajarlah karena tadi saya memperkenalkan diri, saya juga seorang dokter ahli kebidanan. Ya. Dalam hal ini juga beberapa ibu bertanya tentang ber-KB. Mereka mengeluhkan anaknya ada yang 6, 8. Ya berurut pula itu anaknya, umur tiap tahun lahir. Ya, ya itulah memang kehidupan yang saya temui di dalam masyarakat di tempat saya melakukan pengabdian ini. Kemudian ada juga memang beberapa ibu dan bapak-bapak yang di situ menanyakan bagaimana dokter seandainya kami membuat sendiri WC kami. Kami kan tidak punya biaya. Ya, itu yang mereka keluhkan. Kemudian tentang air bersih. Ya, mereka juga menanyakan bagaimana dokter cara membuat sumur atau penyulingan air. Ya. Jadi saya melihat dalam hal ini dukungan masyarakat secara spontan sangat luar biasa. Mereka tekun mendengarkan ceramah yang saya berikan tentang cara hidup sehat, bagaimana harus seorang ibu yang mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa hidup sehat ke masa depan, dan seorang ibu yang hamil bagaimana sebaiknya untuk bisa dia melahirkan normal. Bahkan ibu-ibu yang sudah lanjut usia lansia, bagaimana sih pola hidup yang layak untuk dia makan sehingga dia tetap bertahan hidup dan bisa beraktivitas. Bapak Ibu yang saya temukan di lapangan, dukungan masyarakat luar biasa. Bahkan beberapa daripada masyarakat ini meminta kepada kami bagaimana apakah mereka bisa mendapat arahan untuk dapat membuat WC sendiri. Kemudian ada beberapa ibu juga meminta bagaimana seandainya mereka juga dapat bimbingan untuk membuat sumur bor, ya, atau penyulingan air. Katanya biarlah mereka mengambil air dari empang atau dari sungai, tapi bagaimana mereka bisa menyuling, membuat air ini disaring biar menjadi bersih. Luar biasa, secara dukungan masyarakat memang sangat bermanfaat. Bahkan kami dari tim merasa perlu menambah waktu lagi untuk memberikan arahan yang bagaimana yang terbaik dan mudah masyarakat terima. Nah, konsistensi yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, secara umum saya merasa senang karena respon daripada beberapa wanita usia subur yang belum menikah. Mereka juga minta petunjuk apa yang mereka harus lakukan nanti kalau sudah menikah, dan juga ibu-ibu hamil, makanan apa yang baik,
kemudian ibu-ibu seperti yang saya bilang tadi yang lansia, apa yang harus mereka lakukan agar tetap hidup sehat dan produktif. Nah, oleh karena itu saya menerangkan bagaimana cara memanfaatkan lingkungan halaman rumah untuk bercocok tanam, tumbuh-tumbuhan, untuk sayur mayur, dan juga cara memanfaatkan fasilitas sarana kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah di lingkungan itu. Saya beritahu misalnya ibu hamil itu sebaiknya mengunjungi posyandu, puskesmas, anak-anak mereka bawa untuk mengikuti program-program posyandu, imunisasi. Begitulah kira-kira yang saya lakukan dalam pengabdian masyarakat. Saya merasa bahwa pengabdian ini mungkin boleh lagi saya lanjutkan yang lebih lagi, mungkin ke daerah yang berbeda dengan cara dan topik-topik yang berbeda. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada pengabdian yang saya lakukan di masyarakat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.